pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Ada pelanggaran hak asasi manusia. Mulai dari penculikan aktivis, kerusuhan 98 hingga Terjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Laura Jahra dari kelas 12-8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke keadaan semula. Korban pelanggaran HAM berat umumnya menderita luka fisik, mental, penderitaan emosional, dan kerugian lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pelanggaran HAM berat juga menyebabkan kerugian material bagi korbannya. Rumusan masalah tentang pelanggaran HAM berat belum secara jelas ditetapkan dalam berbagai resolusi maupun deklarasi yang telah diadakan oleh negara-negara di dunia. Lalu, mengapa bisa muncul pelanggaran HAM berat? Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat terjadi karena berbagai faktor yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Penyebabnya terdiri dari beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu penyebab pelanggaran HAM adalah pemicu pelanggaran hak asasi yang berasal dari karakteristik pribadi pelaku. Faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran HAM diantaranya sikap tidak tanggung jawab, rendah toleransi, kurangnya kesadaran HAM, minimnya empati, kondisi psikologis, sikap egois, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternalnya yang mendorong terjadinya kasus pelanggaran HAM mencakup berbagai aspek, seperti sistem hukum yang tidak berjalan semestinya, kesenjangan sosial dan politik, serta masalah ekonomi. Solusinya yaitu penegakan hukum yang tegas dan transparan mengadili pelaku pelanggaran HAM. Pemerintah harus memastikan pelaku pelanggaran HAM berat diadili secara adil dan transparan, baik melalui pengadilan HAM nasional maupun Mahkamah Pidana Internasional atau ICC jika diperlukan. Kemudian, menghapus imunitas. Tidak boleh ada kekebalan hukum bagi pelaku pelanggaran HAM, termasuk pejabat negara dan aparat keamanan. Kemudian, reformasi hukum, memperkuat regulasi dan mekanisme hukum yang memastikan keadilan bagi korban, seperti memperkuat implementasi UU nomor 26 tahun 2000 tentang keadilan HAM. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.